Terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, Komisi 11 DPR RI memulai uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia. Uji kelayakan menyusul pengunduran diri Juda Agung dari posisi Deputi Gubernur. Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Solikin M. Zuhro, jadi kandidat pertama yang menjalani uji kelayakan Jumat pagi. Sementara dua kandidat lainnya, Diki Kartikoyono dan Thomas Jiwandono, dijadwalkan akan diuji Komisi 11 Senin 26 Januari. Uji kelayakan dipimpin Ketua Komisi 11 Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbahkun. Tahun 2020 tentang tata tertib telah terpenuhi. Saudara, informasi terkini kita segera menuju ke gedung DPR RI Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, dan juru kamera Yanuar. Dan Tifal, bagaimana jalannya fit dan proper test Deputi Gubernur Bank Indonesia? Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Solikin M. Zuhro yang masuk dalam satu di antara tiga kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung sudah berjalan tadi kira-kira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat selama 1,5 jam, dan proporsinya dimulai dengan pemaparan yang disampaikan langsung oleh Solikin, visi misi apa saja yang dibawa dan hal-hal apa atau kebijakan apa saja yang bakal dia bawa saat kemudian sah menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ia tadi memaparkan ada kebijakan atau strategi 8 semangka yang dia singkat begitu untuk memastikan posisi dari Bank Indonesia ke depannya, membawa visi, memperkuat sinergi, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berdaya tahan dan inklusif untuk Indonesia maju. Penekanannya 8 semangka ini ada 4 poin yang menjadi perhatian saya. Dalam hal ini masalah stabilitas makroekonomi, memperkuat ekonomi syariah dan pesantren, kemudian navigasi stabilitas harga pangan, serta keandalan digitalisasi sistem pembayaran. Itu untuk visi dan misinya. Sementara yang juga menarik perhatian saya dalam proses fit and proper test tadi adalah pertanyaan dari anggota Dewan, baik itu Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11 dari fraksi Partai Gerindra, maupun juga Muhammad Khalid, anggota Komisi 11 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang menyinggung masalah depresiasi nilai tukar rupiah. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa waktu ke belakang, nilai tukar kita hampir menyentuh angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Apakah ada kemudian upaya untuk bisa mengembalikan posisi nilai tukar rupiah kita bisa menguat? Nah, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan tadi, Solikin kepada wartawan menyampaikan sebetulnya untuk posisi nilai tukar rupiah kita ini masih terbilang cukup kompetitif, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan ia menegaskan juga posisi BI sampai dengan saat ini masih melakukan intervensi, memastikan nilai tukar rupiah kita tetap stabil. Hal lain yang juga ditanyakan oleh anggota DPR berkaitan langsung dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi, karena dalam 12 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi masih stagnan di angka sekitaran 5% begitu. Apa-apa saja langkah yang dilakukan, dan Solikin menegaskan ada upaya BI untuk ikut memajukan sektor industri maupun juga hilirisasi dengan harapan kemudian ada upaya untuk meningkatkan nilai tukar rupiah. Maksud saya pertumbuhan ekonomi yang harapannya sesuai dengan program Astacita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa menginjak angka 8% pada tahun 2029. Itu baru satu nama dari 3 kandidat yang dijadwalkan melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Hari ini hanya ada 1 nama, sementara proses fit and proper test akan dilanjutkan lagi pada hari Senin 26 Januari 2026 untuk 2 kandidat yang tersisa, yakni Diki Kartikoyono selaku Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Jadwalnya di hari Senin akan mendapat giliran paling awal di pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono dijadwalkan mendapat giliran untuk melakukan fit and proper test pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di hari Senin, sekali lagi pada tanggal 26 Januari 2026. Sejak beberapa hari yang lalu, Muhammad Misbahkun selaku Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar juga menjelaskan harapannya seluruh hasil dari ataupun juga setelah dilakukan uji kelayakan terhadap 3 kandidat ini yang disodorkan namanya oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, hasil akan dibahas dalam rapat internal di hari yang sama, di hari Senin itu tanggal 26 Januari sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian diharapkan ada 1 nama yang bisa dimajukan atau diusulkan kemudian atau diumumkan dalam rapat paripurna yang harapannya bisa dibawa pada hari Selasa tanggal 27
Januari 2026 dalam rapat paripurna. Nah, ini masih menyesuaikan lagi dinamikanya di internal DPR RI, prosesnya seperti apa, tapi yang bisa dipastikan oleh Misbakun, seluruh proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 3 kandidat ini akan berlangsung secara terbuka, tidak hanya untuk hari ini, tapi juga akan berlangsung pada hari Senin nantinya untuk 2 kandidat yang tersisa, dan pengumuman yang bakal disampaikan Komisi 11 DPR RI, 1 di antara 3 nama itu siapa yang bakal menggantikan Juda Agung di posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Vidi. Baik, Tifal Solesa, terima kasih untuk laporan Anda dari DPR RI.